tegang ya, kita santai aja. Gimana nih kabar Reza hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Udah makan Reza tadi pagi? Sudah Bu. Kok kayak lemas banget? Kenapa anak? Iya Bu, semalam saya telat tidur. Oh seperti itu. Ini Reza dari mana tadi? Dari kelas? Iya Bu, saya dari kelas mata pelajaran Ibu Ratna sebagai wali kelas sendiri. Oh seperti itu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Hadianti Munte, biasa dipanggil Bu Ti. Ibu merupakan salah satu guru BK di SMA kita ini. Nah, sepertinya Reza pun udah kenal kan sama Ibu. Sudah Bu. Kita santai aja, nggak usah tegang gitu ya Reza. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih pada Reza sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke ruang BK, meluangkan waktu untuk melakukan layanan konseling. Sebelum kita mulai, Ibu ingin tanya nih sama Reza. Reza tahu nggak apa itu konseling individual? Belum tahu Bu. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit ya. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan secara tatap muka seorang konselor dan konseli atau klien yang bertujuan membantu konseli untuk memahami diri, mengatasi masalah, mengembangkan potensi, serta mengambil keputusan yang tepat secara mandiri. Nah, dalam proses ini, konselor menciptakan hubungan yang hangat, empati, dan menjaga kerahasiaan agar konseli merasa aman untuk mengungkapkan permasalahannya. Nah, Reza udah tahu kan apa itu konseling individual? Sudah Bu. Baik, terima kasih ya sudah datang ke BK. Jadi di ruang BK itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, apapun yang Reza sampaikan pada ruangan ini tidak akan disebarluaskan ataupun jaga kerahasiaannya. Nah, tujuan pertemuan ini bukan untuk menghakimi Reza ataupun menghukum Reza, tetapi untuk membantu Reza menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Apakah Reza bersedia untuk berbagi cerita? Bersedia Bu. Baik, Ibu siap mendengarkannya. Nah, apa nih yang membuat Reza datang ke ruang BK hari ini? Dikarenakan Reza pergi ke ruang BK hari ini dipanggil oleh Ibu wali kelas. Menurut Reza, kenapa nih wali kelas panggil Reza ke ruang BK? Karena kan nilai Reza turun dan ada beberapa tugas dan pembelajaran yang belum Reza selesaikan. Nah, bagaimana perasaan Reza ketika tahu bahwasanya nilai Reza itu mulai menurun? Rasanya sangat kecewa terhadap diri saya sendiri Bu. Ibu mengerti. Silahkan dilanjutkan ceritanya. Sebenarnya saya tahu ya, nilai saya itu turun Bu, tetapi saya sulit sekali untuk fokus belajar dikarenakan saya lalai dengan memainkan HP. Baik, dilanjutkan. Awal mulanya ceritanya begini Bu. Dulu saya memainkan HP itu di saat hari libur saja, dan untuk memainkan game juga untuk hiburan saja dan tidak lama. Dan tetapi entah kenapa beberapa bulan yang saya rasakan saat ini, saya merasa seperti kecanduan terhadap HP. Dan di HP itu saya juga tidak membuka aplikasi-aplikasi, tetapi saya membuka aplikasi yang membuatkan saya lalai seperti game Bu. Dan di saat itu juga saya memainkan game. Baik, jadi yang ibu pahami awalnya tuh Reza bermain game ketika libur sekolah dan untuk hiburan saja, tapi sekarang menjadi kebiasaan Reza nih yang cukup sering sehingga mulai mempengaruhi kegiatan belajar Reza. Apakah benar Reza? Benar Bu. Nah, ketika Reza mengatakan sering bermain game, kira-kira berapa jam per hari? Misalkan kita bilang berapa jam bermain game, itu Reza misalkan hari Minggu itu sekitar hampir 7 jam. Dan juga
misal di hari sekolah biasanya saya memainkan game itu sekitar 2 jam sampai 3 jam aja. Berarti setelah pulang sekolah, sebagian besar waktu digunakan untuk bermain game ya. Ya Bu. Ibu melihat ada rasa kecewa pada diri Reja ya, karena mengetahui nilai Reja itu turun. Iya Bu, saya malu sekali terhadap diri saya ini sendiri ketika saya melihat teman-teman saya mendapatkan nilai yang sangat bagus dan juga diri ini merasa minder melihat kamu. Kamu merasa malu dan sedih ketika tahu hasil belajar kamu tidak sesuai dengan harapan. Iya Bu. Bagaimana reaksi orang tua Reja nih ketika tahu nilai Reja itu menurun? Mereka sangat marah terhadap Reja dan juga sangat kecewa. Apakah teguran dari orang tua Reja itu bisa membuat Reja mengurangi bermain game? Belum terasa. Baik, dari cerita Reja ada beberapa hal yang muncul, yaitu nilai yang menurun, tugas yang terlambat, dan kebiasaan bermain game. Menurut Reja, mana yang menjadi penyebab utama nih dari semua itu tadi? Penyebab utamanya sepertinya Ibu yang merasakan kayak bermain game. Itu penyebab yang pertama dari terhadap diri saya. Baik, mari kita fokuskan pada kebiasaan bermain game terlebih dahulu ya. Nah, apa yang membuat Reja begitu senang bermain game? Karena dengan bermain game itu rasanya seru kali dan bisa membuat diri Reja ini sangat senang dan menghilangkan beban. Nah, apalagi bisa kita bilang bermain bersama kawan-kawan. Selain itu, ketika saya lagi sedang banyak pikiran dan untuk melepaskan beban pikiran itu ya bermain game, dan biar saya lupa apabila ada masalah di kepala saya. Baik, berarti game itu menjadi tempat pelarian Reja ketika merasa tertekan, begitu nah? Benar sekali Bu. Baik, tampaknya game bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga cara Reja mengurangi stresnya. Iya Bu. Reja, tadi kamu mengatakan ingin memperbaiki nilai dan membuat orang tua bangga. Namun di sisi lain, kamu tetap bermain game hingga lelah. Menurut Reja, apakah kedua hal itu berjalan searah? Bisa Ibu tanya searah, kalau jawaban dari Reja tidak. Mengapa? Karena saya tahu, misal saya bermain game, pasti saya tidak punya waktu untuk belajar dan paling membuat saya menyebabkan kelalaian lagi. Jadi sebenarnya Reja sudah mengetahui apa yang menjadi penghambatnya. Ya Bu. Di sini Ibu ingin menyampaikan sedikit informasi bahwasanya bermain game sebenarnya tidak salah selama dilakukan secara seimbang. Namun jika waktunya berlebihan akan berdampak kepada Rejanya. Pertama itu bisa berupa kurang tidur, konsentrasi belajar menurun, prestasi akademik menurun, dan mudah kelelahan, tidak konsentrasi. Nah, bahkan ada yang hubungan keluarganya itu menjadi kurang baik. Ya, saya sangat merasakan beberapa hal yang Ibu katakan, seperti yang contohnya seperti kurang tidur, dengan apa lagi kurang fokus belajar, dan ada juga terjadi terhadap diri saya sendiri Bu. Menurut Reja, apa yang langkah yang bisa dilakukan agar kebiasaan ini lebih terkontrol?
Misalnya menurut saya langkah yang dapat saya ambil yaitu dengan mengurangi bermain game. Berapa jam nih realistisnya bermain game? Yaitu 1 jam atau 2 jam aja. Bagus. Selain itu, Jadi selain itu saya ingin melakukan perubahan terhadap diri saya, yaitu dengan mengerjakan tugas-tugas terlebih dahulu dan juga akan membantu orang-orang tua yang ada di rumah dulu sebelum saya melakukan bermain game. ada lagi nggak? Ada, dan juga saya akan usahakan tidur yaitu sebelum jam 10. Nah, dari skala, kalau ditanya dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin gereja bisa menjalankan rencana tersebut? Misalnya kan kayak kalau anak dari sekarang bilang rating lah, berapanya? Misal gereja kasih rating yaitu dengan angka 7 aja dulu. Kenapa enggak? Karena gereja bertekad dengan yakin untuk merubah diri ini supaya menjadi lebih baik untuk kedepannya, apalagi untuk masa depan gereja sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwasanya motivasi dari dalam diri gereja itu cukup kuat. Sebelum kita akhiri, Ibu akan merangkum hasil pembicaraan kita hari ini. Nah, gereja itu menyadari bahwa penurunan prestasi belajar disebabkan oleh kebiasaan bermain game yang berlebih. Kebiasaan tersebut membuat waktu belajar gereja berkurang dan waktu tidur menjadi tidak teratur. Gereja merasa kecewa, malu, bersalah karena hasil belajar menurun serta membuat orang tua gereja itu khawatir. Nah, untuk mengatasinya, gereja tadi berkomitmen nih, yang pertama membatasi bermain game maksimal 1 jam sampai 2 jam per hari. Yang kedua, menyelesaikan tugas dan melakukan kegiatan produktif sebelum bermain. Yang ketiga, belajar minimal 1 jam setiap malam dan tetap konsisten. Yang keempat, tidur sebelum jam 10 malam. Yang kelima, mengurangi penggunaan handphone saat waktu belajar. Apakah rangkuman ini sudah sesuai, Reja? Sudah sangat sesuai sama saya. Jadi Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan Reja setelah sesi konseling hari ini? Saya merasa lebih lega dan lebih paham apa yang harusnya saya lakukan untuk kedepannya nanti. Apa hal yang paling penting yang Reja dapatkan dari pertemuan ini? Yang saya dapatkan di pertemuan ini yaitu masalahnya bukan di sekolah, tetapi pada kebiasaan saya sendiri yang membuat saya semakin hari semakin negatif. Baik, Ibu sangat menghargai keterbukaan dan kejujuran Reja hari ini. Perubahan memang tidak terjadi dalam satu hari, tetapi langkah pertama sudah dimulai. Terima kasih Bu atas bimbingan dan sarannya. Kita akan bertemu kembali ya Reja 2 minggu untuk melihat perkembangan dan rencana yang sudah dibuat. Jika ada kesulitan, Reja bisa datang kapan saja ke ruang BK. Baik Bu. Semangat ya Reja menjalankan komitmen yang sudah dibuat. Baik Bu, siap, saya akan menerimanya dan terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah memberikan solusi kepada saya. Sama-sama. Kita akhiri ya sesi konseling kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri sesi konseling